kembali lagi di podcast Ada Apa. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Evinda Dwi Miranti dan rekan aku Pita Putri Priyanti, dan hari ini kita bakal berbincang-bincang dengan narasumber kita yang super keren. Siapa tuh? Kak Fajar. Diketahui teman-teman, kalau Kak Fajar ini merupakan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PB2 periode 2026-2027 Universitas Ahmad Dahlan, Kak Pita. Oke. Sebelumnya Kita mulai perkenalan dulu dengan Kak Fajar ya. Kak, silahkan. Terus Kak Fajar Kenalan. boleh kenalan dulu, Ya, cerita terus sedikit. Ya, terus kesibukannya Mas Fajar menjadi gimana? mahasiswa pada sekarang tuh apa gitu. Tuh. Apa nih dari nama? Ya, Iya, boleh. Oke, nama saya Fajar Hanamtal Ulum, biasanya dipanggil Fajar, tapi kalau saya dulu SMA sama guru-guru saya dipanggil Hana. Oh. Jadi guru-guru saya tuh lebih ingat saya Hana daripada Fajarnya gitu. Jadi kalau bilang Fajar, Fajar yang mana? Oh, Hana taunya. Gitu. Terus kesibukannya sekarang kuliah ya, sama kayak teman-teman semua. Kita masih kuliah, semester 6 juga masih ada kelas 3 kelas lah seminggu, itu masih ada sambil nyusun-nyusun persiapan buat seminar proposal ya, buat skripsian. Terus kalau organisasi di IMM, ketua umum, terus kalau teman-teman tahu itu di pelajar tuh ada IPM, itu jadi anggota yang aktif. 2 itu di HW itu jadi bantu-bantu di kantor aja sih. Ada kantor parkir pusat itu, bantu-bantu di sana kalau ada kegiatan. Terus apa lagi ya? Apa nih, Kak? Di Saking banyak sampai bingung ya Kak Iya. Fajar ya, mungkin ini. kalau teman-teman tahu ada ini ya, relawan kebencanaan Muhammadiyah itu MDMC. Nah itu saya juga di situ, tapi nggak terlalu aktif sih karena memang diamanahkan di IMM jadi biar fokus. Iya. Begitu kalau sekarang kesibukannya ya, tapi tetap dari banyak kesibukan tetap kuliahnya diutamakan ya teman-teman. Wow, hebat banget ya Kak Pita. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya mungkin Kak Pita. Oke, kan kita tahu bahwasannya Kak Fajar ini mengikuti banyak organisasi dari dulu hingga Iya. sekarang menjadi seorang mahasiswa kan. Terus kakak tuh bakal kepikiran nggak sih bahwasannya bakal diamanahi di IMM ini sebagai ketua, sebagai pemimpin, di mana mungkin kakaknya udah terbiasa atau kaget atau gimana gitu? Kalau kepikiran untuk jadi ketua umum, Kepikiran pastinya. kayak gitu. Kalau kepikiran jadi ketua umum kan karena waktu masih jadi kader, ya belum ya. Jadi ya udah jalanin aja dan lain sebagainya. Kita ikutin prosesnya, mulai dari belajar, kita ikuti AD, terus 1 periode pertama di IMM kayak gitu hingga kemarin tuh sampai Muskom kayak gitu. Nah waktu mau mendekati Muskom tuh akhirnya teman-teman menyampaikan kita mulai cari-cari bidang-bidang lah. Ya sempat ada beberapa nama yang keluar, akhirnya teman-teman menyampaikan, ayo Fajar kita bareng-bareng kayak gitu. Ketua nanti aku di bidang ini. Ya karena teman-teman banyak yang mendukung dan ya sportif semua ya, alhamdulillah nggak ada dinamika yang negatif gitu. Akhirnya ya itu tadi, kita terima semuanya dengan bersama-sama kayak gitu. Nggak ada rasa penolakan atau kayak kok aku sih? Nggak. Harusnya seneng Udah ya, pemimpin banget. iya. Jiwanya Kayak tuh gitu. udah jiwa pemimpin banget gitu loh Kak Pemimpin Pita. banget, teman-teman. Gini teman-teman, ketika memang aku merasa aku bisa dan sanggup dan aku merasa aku bisa bertanggung jawab ke depannya, itu lebih baik diambil. Karena seperti ini, banyak orang-orang tuh yang menolak ya, padahal dia itu sanggup. Pada akhirnya kepemimpinan itu dipegang sama orang-orang yang belum terbiasa, kaget, dan akhirnya itu menjadi beban di orangnya dan juga beban organisasi. Seperti itu. Ya aku ngelihat di beberapa organisasi orang yang berkompeten ini malah pas mau ditunjuk malah keluar gitu karena menghindari untuk jadi ketua kayak gitu. Yang ditunggu-tunggu ini malah menghindar gitu. Akhirnya kepemimpinan ini dipegang oleh bukan orang yang salah ya, orang yang masih perlu banyak belajar gitu. Ya aku juga masih perlu banyak belajar sih. Tetapi aku merasa bismillah aku bisa dengan didukung dengan teman-teman. Ya jadi akhirnya aku juga enak karena persiapannya udah lama, didukung dengan teman-teman juga dan organisasinya juga bisa lebih dikerjakan bareng-bareng gitu. Ya karena itu tadi aku sampaikan
ya banyak orang yang menolak. Ketika semua menolak, terus siapa yang menjadi ketua? Kayak gitu kan. Jadi bukan aku menerima terus dengan mentah-mentah ya aku ketua gini, aku tahu umum gitu, enggak. Jadi karena ketika kita merasa kita sanggup, ya bismillah gitu loh, kita minta dukungan teman-teman buat dikerjakan bareng-bareng. Kalau bahasanya sekarang tuh gentleman gitu loh Kak Pita. Ya ini juga bagian dari ini sih teman-teman. Aku bisa berada di titik ini ya. Di satu sisi IMM juga membuat aku banyak belajar. Gimana bisa public speaking, ngomong di depan orang. Gimana kita tuh bisa ngomong dengan dasar dan lain sebagainya. Itu banyak belajar aku di IMM. Jadi bagian juga aku terima kasih lah sama IMM ini yang sudah banyak masuk kuliah langsung di IMM kayak gitu kan, yang banyak sudah menemani aku sampai aku di semester 6 ini ya jadi ketua nih, bagian dari aku terima kasih lah. Makanya juga jadi ketua nih nggak cuma jadi ketua tapi juga ingin memberikan yang terbaik juga buat teman-teman yang ada gitu. Oke, kira-kira nih kakak bangga nggak dengan semua pencapaian, semua organisasi, semua prestasi yang udah kakak dapat di UAD ini? Kan kita tahu bahwasanya kakak tuh baru semester 6 gitu. Berarti kan itu permulaannya dari semester 1 udah aktif, udah ikut ini, udah ikut itu. Jalannya panjang ya, gitu ya. Kakak bangga nggak? Jelas harus bangga dengan apa yang kita lakukan teman-teman apapun itu gitu. Karena dengan kebanggaan ini semakin membuat kita semangat kayak gitu kan, semakin membuat kita tuh ingin terus berkembang kayak gitu. Gitu sih. Jadi sedikit apapun yang kita dapatkan atau sebanyak apapun yang kita dapatkan, kita harus bangga dengan sama diri kita kayak gitu. Karena yang pertama harus kita sayangin kan diri kita sendiri kayak gitu. Karena kita lihat banyak kita tuh bangga dengan pencapaian teman-teman kayak gitu dan sebagainya, tapi kita jangan lupa bangga sama diri kita sendiri. Itu sih teman-teman. Keren ya teman. Keren banget ya teman-teman. Selanjutnya Kak Fajar, pernah nggak sih Kak Fajar itu kan sering banget ya dapat juara gitu, kompetisi di Universitas Ahmad Dahlan tentunya. Ceritanya gimana sih sampai akhirnya kakak ini tertarik nih sama kompetisi maupun perlombaan-perlombaan di UAD ini? Jadi sebenarnya aku baru berani ikut lomba tuh ketika kuliah ini. Waktu SMA itu sebenarnya sekolahku tuh mendukung banget untuk lomba ya, MTQ, teman-teman tahu ada olimpiade IPA, matematika dan sebagainya, bahkan keolahragaan juga. Aku malah dulu ikut lombanya tuh di Tapak Suci. Tapi karena itu di Tapak Suci dan nggak pernah menang juga waktu itu gitu. Akhirnya ya udah aku di SMA tuh nggak pernah ikut lomba, ya sekali dua kali terus nggak pernah ikut lomba. Terus akhirnya di kampus ini karena aku anak beasiswa, jadi aku harus ada Monef lah, kalau teman-teman tahu lah, Monef semesteran itu yang harus juara. Awalnya karena aku nggak pernah ikut lomba teman-teman, kayak ngapain sih kayak gini, harus bikin artikel, harus nulis gitu, yang harusnya kita bisa buat enak-enak buat scroll TikTok kayak gitu-gitu kan, main sama teman-teman, harus luangin waktu buat nulis esai kayak gitu. Nulis esai aja ini belum tentu kita menang kayak gitu kan, belum tentu benar kayak gitu. Akhirnya semester 1 tuh aku paksain, aku minta koreksiin temanku yang udah terbiasa lomba. Ya kalau teman-teman tahu Mas Salman Al-Farisi itu ya, ketua HM tuh kan dia memang dari SMA tuh, HM-nya PBI itu dari SMA tuh udah sering ikut lomba dia anak ONMIPA, anak-anak lomba IPA kayak gitu, minta terus dikoreksi sama dia, ini kayak gini jar, kayak gini. Udah lomba, akhirnya itu lomba ya menang, tapi menang subtema aja ya, alhamdulillah untuk Monef lumayan lah gitu. Nah tapi karena jadi sebenarnya yang membuat aku senang ikut lomba itu lingkungan teman-temanku tuh, karena aku anak beasiswa, lingkungan di IMM juga, teman-temanku tuh teman-teman yang sering ikut lomba juga. Gitu. Awalnya cuma diajak aja, ayo diajak jar, kita yang bikin esainya, nanti kamu yang presentasi gitu. Oh ya udah oke. Akhirnya lama-lama terbiasa bikin esai, terbiasa presentasi. Akhirnya jadi setiap ada info lomba tuh pasti ayo daftar. Jadi dari hal itu kayak termotivasi gitu ya Kak. Dan hal ini tuh juga aku nggak yang terus menang terus gitu ya teman-teman. Aku di semester 4 atau 5 kemarin aku nggak lomba aku gagal, nggak ada yang juara, dan akhirnya Monefku sempat bermasalah itu di beasiswa gitu. Tapi akhirnya dikasih kesempatan dan
yaitu aku komitmen karena akhirnya aku merasa lomba itu bukan karena beasiswa lagi, tapi karena ya aku seneng aja di sana. Senengnya ketemu lomba. sama- Beda ya ini, Iya, senengnya lomba senengnya lomba. gitu. gitu. Kira-kira Mas Fajar ada nggak sih tips buat teman-teman nih yang merasa nggak pede gitu kan? Tadi kan awalnya Kak Fajar juga kayak Iya. mulai dari awal gitu kan, tips-tips biar teman-teman tuh pede ikut lomba gitu, biar nggak merasa kayak aku nggak bisa nih gitu kayak gitu. Tipsnya jangan jadikan lomba itu buat kita menang teman-teman, tapi coba dulu aja, jadikan pengalaman. Kalau teman-teman tahu di UAD itu selalu mendukung mahasiswa-mahasiswanya buat lomba. Jadi kalau kita lomba keluar kota, keluar kota dan sebagainya, aku kemarin sampai ke Malang kayak gitu, itu pasti kita disangui teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bingung mau ikut lomba ke Jakarta nih, nggak ada uangnya. Ya teman-teman tahu SIM card ya, kayak gitu. Nanti mungkin kalau mau belajar kayak gitu, nanti chat aku aja, nanti aku ajarin gitu. Setiap mahasiswa UAD itu setiap tahun itu punya pagu anggaran kalau nggak salah 2,5 juta untuk kegiatan-kegiatan eksternal. Nah, dan nggak semua anak UAD tahu dan nggak semua anak UAD memanfaatkan itu. Gitu, 2,5 juta kalau teman-teman nggak, itu uang kita gitu loh. Makanya kita ambil buat kita kegiatan. Nah, selain teman-teman lomba, kalau seandainya kita nggak menang, tapi kan kita ada pengalaman nih, kita bisa jalan-jalan keluar, kita bisa sampai Jakarta, Malang, Surabaya, mau ke Bali kayak gitu nggak apa-apa, gitu. Dan UAD pun kita lomba pun juga nggak harus menang. Jadi yang pertama cari pengalamannya teman-teman, cari pengalamannya, berani ngomong di depan, presentasi itu kan dilihatin orang satu gedung gitu ya. Udah nggak apa-apa, kayak gitu jalani aja. Kalah ya udah nggak apa-apa, kan yang penting pengalamannya, nanti dari situ terbiasa dan lain sebagainya gitu. Nah yang kedua sih lingkungan ya teman-teman. Kalau teman-teman punya circle nih, ya biasanya kita circle-circlean ya. Kalau teman-teman punya circle atau teman dekat, itu ayo diajak lomba gitu, ayo lomba yuk gitu. Kalau memang dia nggak mau, aku nggak mau, nggak bisa lomba, udah nggak apa-apa, jalan-jalan aja gitu. Jadi sebenarnya aku Salman sama Rasel itu ke Malang, itu niat pertamanya kita tuh bukan dapat juaranya, jalan-jalan ke Malang. Dan relasinya Dan mungkin relasinya, ya. ya betul. Akhirnya yang sana kita bisa. ketemu teman-teman dari banyak kampus gitu kan. Akhirnya sampai save-savean. Save-savean nih. Dan yang paling utama dapat follower baru teman-teman. Kan kita nambah mutualan pastinya followers ya. gitu ya. Iya. Jadi kita jangan ambil berat-beratnya, ambil senang-senangnya aja. Betul. Kayak gitu. Oke, Kak Fajar ini kan sekarang pemimpin muda ya tentunya sebagai ketua umum. Nah, kakak tuh pernah nggak sih merasa kayak capek nyerah dulu, anggotaku nggak datang rapat, aduh harus dikejar-kejar, Iya. ini gimana prokernya gitu, Iya. pernah nyerah nggak Iya. pernah, udahlah kayaknya aku mundur aja gitu. Pernah. Ini aku jadi kayak nanti jadinya Kayak jadi malah curhat curhat ya. Aku pernah berada di titik ya selama jadi ketua umum nih ya, tahun ini pernah ada di titik aku down banget, tapi bukan down sama IMM-nya, sama diriku yang begitu banyak kegiatan. Itu sekitar 1 bulan kemarin deh. Ini bulan apa sih? Juli. Iya, ini bulan Juni, bulan Mei. Pertengahan tanggal 20-an tuh aku sakit ya teman-teman, sampai aku sakit. Wah, itu sampai orang-orang tuh ngechatin aku nggak aku bales kayak gitu kan, sampai akhirnya ada kakakku juga yang nyariin aku gitu. Aku itu karena ada beberapa problem sih di luar IMM, di organisasiku juga gitu, yang akhirnya aku tuh ngerasa wah, ya down itu tadi, capek banget ya, sampai nangis juga kayak gitu. Cuman aku ngerasa gini teman-teman, ya organisasi itu proses belajar gitu. Organisasi itu proses belajar, di organisasi itu juga kita punya banyak orang yang perlu kita perjuangkan gitu. Jangan sampai organisasi itu menjadikan kita down yang berkepanjangan, sampai itu berpengaruh dengan semua kehidupan kita, belajar kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Jadi ya itu tadi, akhirnya aku nggak sengaja waktu itu scroll TikTok gitu ya, Instagram itu ada kata-kata tuh yang membuat aku bangkit gitulah. Gitu, kata-katanya dari Presiden BEM mana itu ya bilang kayak gini. Jatuh bangun dalam organisasi itu biasa, tapi meninggalkannya itu tidak pernah ada di dalam kamus kehidupan ini gitu loh. Tidak pernah ada gitu.
Terus ada satu lagi nih, mungkin ini familiar ya kata-katanya ya. Bentar, aku ingat-ingat dulu. Sudah tahu udah lewat. Jika organisasi itu adalah hujan yang bergemuruh, maka aku tidak akan pernah bermilih untuk berteduh. Asik, kata-kata hari ini teman-teman. Itu aku yang waktu itu masih tiduran tuh 3 hari aku masih tiduran, bangun cuma makan, sholat, mandi, tidur lagi, itu bener-bener yang nggak mau ketemu orang. Aku di situ langsung bangun, aku langsung mandi, aku langsung ke basa-basi sini teman-teman. Aku langsung chat semua teman-temanku, aku suruh datang. Rasel yang anak-anak pimpinan ya. Iya. Ada Mbak Aul gitu-gitu, Bilbina gitu, aku suruh datang, langsung aku. Udah ya, apa yang perlu dibahas kita bahas. Gitu. Jadi down itu pasti teman-teman, capek itu pasti teman-teman. Makanya aku sering bilang ke teman-teman, kita kuliah dan kita menjadi aktivis itu pasti capek. Tapi nggak apa-apa, itu proses belajar. 24 jam kehidupan kita di rumah, di kampus, di organisasi itu semuanya proses belajar. Gitu. Jadi ya pasti capek dan ngeluh itu boleh tapi jangan menyerah. Gitu. Oke, untuk saat ini kakak selain menjadi ketua IMM mengikuti organisasi apa aja kak? Selain IMM di kampus? Oh di kampus. Di luar Juga nggak apa-apa. Kayak. Kalau di kampus, aku sebelumnya aku pernah ikut BEM FKIP. Periode sebelumnya kan ini kan Rasel, Mas Arief. Sebelumnya Mas Arief tuh ada namanya Mas Ali, gubernur BEM-nya. Nah aku di periodenya dia. Itu aku ikut BEM di sana. Itu waktu aku masih maba sih, semester 2. Itu. Nah, tapi setelah itu aku merasa wah ini kayaknya kalau banyak ngambil organisasi kampus agak kesusahan gitu. Akhirnya aku fokus di IMM-nya aja. Tapi benar-benar fokus di IMM-nya kayak gitu. Dan sekarang sampai di periode ini, tapi jadi sekarang aku udah nggak ikut apa-apa ya yang di kampus. Terus kalau yang di luar kampus ya IPM itu tadi, HW, bantu-bantu aja lah di sana gitu, nggak struktural. Sama jadi pelatih juga sih, ngelatih di beberapa sekolah gitu ya. Gitu. Cuman panggilan ya biasanya ya kalau ada ini SD ini mau kemah mas kayak gitu, minta tolong buat dampingi kayak gitu aja sih. Kalau dulu rajin ngelatih karena belum ya bukan bisa dibilang masih luang lah waktunya kayak gitu. Terus di PM, di HW ya itu sih, sama di MDMC cuman masih nggak terlalu aktif gitu ya karena ya beberapa hal lah gitu. Jadi kan memang ada yang kita prioritaskan gitu teman-teman. Berarti Kak Fajar ini termasuk orang yang bisa mengatur waktu dengan baik ya Kak. Harus. Kira-kira tips apa sih? Iya, gitu. gimana sih ngatur Soalnya waktu dengan banyak baik? banget gitu Iya. ya teman-teman di luar sana yang mungkin bisa kurang mengatur waktu dengan baik. Termasuk juga aku dan Kak Iya. Ita mungkin. Ya, itu semua proses belajar teman-teman. Kalau teman-teman bilang, ada yang bilang, anak organisasi ini sia-sia gitu. Waktunya itu cuman kepake buat organisasi, kuliahnya nggak keurus, berantakan, nilainya jelek dan sebagainya. Nggak bakal jadi orang, cuman jadi aktivis yang cuman keluar-keluar mengeluarkan suara dan sebagainya. Sekarang aku tanya, dan pertanyaan ini belum pernah bisa dijawab oleh orang manapun yang aku tanya. Cari orang yang kuliahnya nilainya bagus 4,0 tiap semester, IPK-nya bagus ya 3,9, 4,0. Sekarang dia jadi orang. Cari orangnya. Dia jadi ya bukan jadi menteri ya. Dia jadi orang lah, jadi tokoh lah, jadi dosen, jadi apa tanpa ikut organisasi sedikit pun. Cari orang. Sepertinya Ya. 1001. 1000 banding 1 Gitu, begitu ya. Cari orangnya terus ya mungkin kita bisa bilang itu wakil presiden kita gitu. Bercanda. Ya tapi ya beberapa kayak gitu kan karena mungkin relasi keluarganya udah bagus ya gitu. Iya. Kita ngelihat diri kita lah teman-teman. Kita orang kecil. Aduh. Orang tua kita biasa-biasa aja kayak gitu kan. Kita bukan anak CEO, bukan anak presiden gitu. Iya benar. Bukan anak menteri. Terus kita mau hidup yang biasa-biasa aja. Ya jangan harap kita jadi orang kayak gitu. Gitu. Berarti memang sepenting itu ya organisasi. Itu organisasi. buat kita. Nah, terus gimana caranya buat ngelola waktu kayak gitu. Jujur awal-awal aku kuliah sampai semester 3 tuh nilaiku tuh nggak bagus-bagus banget teman-teman. Ada nilai C plus gitu, B itu banyak banget, tapi A-nya juga banyak lah gitu.
Sampai akhirnya semester 4 kemarin, semester 5 kemarin aku dapat pola untuk aku bisa ngeluangin waktu buat belajar. Setiap hari aku harus ngeluangin waktu 2-3 jam untuk buka laptop. Setiap hari. Karena dengan kita buka laptop itu teman-teman, akhirnya kita ada kepikiran nih, oh ngerjain tugas. Oh tugas ini belum dikerjain. Oh ini review materi tadi tentang apa gitu. Oh tadi dosenku di kampus itu jelasin tentang terkait dengan pembelajaran gitu. Wah aku review nih, aku buka Google, PJBL kayak gitu, ada metode-metode pelabelan, deep learning kayak gitu. Akhirnya aku baca-baca gitu. Nah, itu pola yang dimana aku bisa sekarang alhamdulillah aku bisa sedikit mengatur waktu antara belajar dan organisasiku, dan alhamdulillah ini aku benar-benar bisa membuktikan pola ini ya teman-teman. Itu di semester 5 kemarin alhamdulillah, yang sebelumnya aku nggak pernah dapat nilai yang IPS-nya 4,0. Kemarin semester 5 nilaiku A semua, alhamdulillah. Keren Ya, banget gitu. Jadi ya, aku langsung di tengah ngerasa, kesibukan. oh jadi gini polanya, gitu. Nah jadi kalau teman-teman mau cari cara belajar yang baik itu kembali ke teman-teman, gitu. Aku dapat polanya itu tadi dari kesibukanku yang rapat ini dan sebagainya. Aku harus meluangin waktuku, ya minimal 2 jam lah itu untuk buka laptop, gitu. Karena dengan buka laptop tuh kan akhirnya kita ngerjain ini dan sebagainya. Makanya kalau aku tuh biasanya sekarang ini pulang ke rumah tuh pasti jam 10 ke atas. Karena setiap aku pulang rapat itu aku mesti nyoba mampir ke Warmindo dulu. Beli es teh 1, buka laptop. Dah. Es teh paling berapa sih? 4.000, 3.000, mahal 5.000 gitu kan. Buka dan sebagainya. Karena kalau kita udah sampai rumah, udah ketemu kasur, nggak mungkin buka laptop. Betul. Kasur Gitu. nomor 1. Aduh, biasanya yang ketawa ini itu yang lakuin sih Kak. Jujur memang seperti itu ya. Terus gimana nih Kak pendapat Kakak tentang mahasiswa kupu-kupu yang mereka tuh anti dengan organisasi? Iya. Karena jujur banyak ya Iya. mahasiswa-mahasiswa. Iya. Bahkan mungkin di Universitas Ahmad Dahlan ini banyak. Iya, banyak banget. Karena sekarang itu di pembahasan kita anak-anak organisasi ya mau anak-anak BEM, anak-anak himpunan, anak-anak IMM, Ortom sendiri sekarang ini mahasiswa tuh sedang berada di titik pemikirannya itu pragmatis. Jadi anak-anak mahasiswa itu ketika dia berkegiatan nggak ada benefitnya, nggak ada benefit yang didapatkan langsung, mereka nggak mau. Kayak Kelihatan. nggak kelihatan langsung. kayak itu. Ngapain sih ikut diskusi pulang. Nah mereka nggak mau teman-teman gitu. Padahal kita berorganisasi itu benefitnya nggak langsung tapi jangka panjang. Kayak gitu. Itu terus tadi apa pertanyaannya, lupa aku. Pendapat Kakak tentang mahasiswa yang kupu-kupu yang kupu-kupu gitu. tidak mementingkan lah, dia Ya. tidak peduli dengan apa sih organisasi itu apa sih sebenarnya? Ya, oke. Iya. Ngapain gitu. Ya sebenarnya itu pilihan mereka ya. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu loh. Itu pilihan mereka. Cuman ya itu tadi bahwasannya organisasi tidak seburuk itu. Malah organisasi itu memberikan benefit-benefit yang banyak yang tidak kita bisa dapatkan ilmunya itu di kelas. Teman-teman di kelas bisa belajar. Apa ya, fokusnya nggak 100%. Iya. Iya. Aku merasa aku masuk kelas cuma buat absen teman-teman. Iya lagi. Sumpah. Kadang kita juga merasa Sumpah. seperti itu ya, ada di titik-titik di Jenuh mana merasa soalnya. seperti itu. Aku masuk kelas tuh cuman, ya bayangin dengan kelas mahasiswa yang sebanyak itu, dosennya 1, itu mesti udah punya fokusnya sendiri-sendiri tuh, yang buka Iya. HP, yang buka ini, yang ngurusin ini itu, ya udah cuman gitu-gitu aja. Nah dari situ makanya, apalagi UAD ini ya teman-teman, itu memberikan banyak peluang kita untuk belajar di mana-mana, nggak cuma di kampus, nggak cuma di kelas, dan itu yang harus kita manfaatkan. Kalau katanya Kaprodi PBI itu ya Pak Cipto itu, UAD itu bagusnya bukan di akademik, tapi di fasilitas kemahasiswaannya yang membuat kita berkembang, dan itu harus dimanfaatkan. Gitu ya, terkait dengan lomba-lomba prestasi tadi, terkait dengan organisasi-organisasi yang didukung, kita banyak belajar di situ. Gitu. Nah maka dari itu terkait dengan ya mahasiswa kupu-kupu tadi ya kita kembalikan ke mereka. Gitu. Cuman ya kita tetap harus berpegang teguh lah ya, bahwasanya organisasi itu tidak seperti itu. Bentar. Ada statement kayak gini juga.
sekarang itu enggak, kita tuh jangan apa namanya, jangan ikut organisasi, ikut magang aja. Karena magang lebih iya, banyak bermanfaat. Nah, teman-teman karena saya magang juga lebih seperti bermanfaat. Magang itu magang di mana sih? Aku tanya. Magang itu biasanya di mana sih? Perusahaan, Iya. kantor. Iya. Kita jadi apa di sana? Iya, kayak pengalaman ya bisa jadi apa sih? Iya, kita jadi apa sama? Jadi karyawan, Iya. Betul. jadi staff. Magang itu hanya magang itu mencetak pekerja, teman-teman. Magang itu mencetak pekerja yang di bawah perusahaan atau di bawah bawahan. Tapi organisasi itu mencetak seorang pemimpin. Jadi teman-teman tinggal pilih mau jadi pekerja atau menjadi pemimpin. Itu aja. Kalau aku sih lebih milih jadi bos ya. Iya. Oh. Itu saya tadi sih terkait dengan ya Mahasiswa, tanggapan terkait iya. dengan masuk. Nah, Nggak apa-apa. Mungkin mereka punya orientasi yang lain dan sebagainya. Alasan Mungkin yang lain. mungkin dia udah jadi anak CCO kan. Iya, Udah benar. dia nggak usah mikir kayak Kedepannya gitu. mau kemana gimana gitu. Betul. Udah banyak. Nah, terakhir nih Kak Fajar, ini kita udah lama ya ngobrol-ngobrol gitu. Boleh nggak kasih pesan atau motivasi nih buat teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini tuh lagi berjuang dengan versinya masing-masing begitu. Kata-kata motivasi, aduh nggak bisa ngasih kata-kata motivasi, cerita aja ya mungkin ya, sedikit ya. Boleh. Kalau kita lihat di lingkungan kita UAD teman-teman, dosen-dosen, tokoh-tokoh, profesor-profesor, kalau teman-teman tahu nanti kalau memang ada seminar-seminarnya tokoh-tokoh di UAD itu ikut aja. Orang-orang besar di kampus kita aja lah, nggak usah kita jauh-jauh. Itu dulunya adalah orang-orang kecil teman-teman. Wakil rektor kita, Pak siapa sih wakil rektor satu tuh lupa, bagian AIK tuh. Maaf Pak, lupa namanya. Itu Intinya Ya, Bapak wakil wakil rektor gitu ya. beliau itu dulu mahasiswa yang jadi takmir masjid teman-teman. Itu Pak Khairul Fajri, tahu? Kepala Bimawa. Tahu. Beliau itu dulu kuliah itu sambil kerja jualan singkong. Itu di pasar Singkong ini, pasar Telo ini tahu kan? Nah itu dulu ceritanya beliau itu ya cari kerja di sana gitu sambil nambah-nambah uang. Iya. Gitu. Dosen-dosen di UAD ini dulu kuliah jadi aktivis CMM itu sambil jadi takmir gitu. Jadi ya itu tadi buat teman-teman yang berjuanglah, istiqomahlah kayak gitu, karena orang besar itu dari orang kecil yang terus mau mempertahankan perjuangannya itu tadi gitu ya. Karena kita lihat tahu lah banyak orang-orang besar tuh yang dari orang kecil bukan apa-apa, datang dari desa nggak punya apa-apa, di sini ikut kegiatan dan akhirnya mereka istiqomah, akhirnya mereka bisa jadi dosen, bisa jadi profesor sampai sekarang, bisa jadi akhirnya bisa ditarik jadi pejabat juga dan lain sebagainya gitu. Jadi ya jangan pernah menyerah. Ngeluh itu nggak apa-apa teman-teman, mau ngobrol ke teman-teman lainnya itu nggak apa-apa, tapi ya jangan pernah menyerah. Kita sini semangat bareng-bareng ya teman-teman. Teman-temannya saling semangatin, teman-temannya sedih semangatin kayak gitu, karena kita di sini kebanyakan juga jauh dari orang tua kan. Betul. Jadi keluarga kita di sini ya teman-teman kita. Semua ya. Oke, untuk penutupannya pesan yang bisa kita ambil dari cerita keren dari Kak Fajar ini adalah bahwasanya setiap mahasiswa itu memiliki kesempatan untuk terus bertumbuh. Nggak harus langsung hebat teman-teman, tetapi mau belajar, terus mencoba, karena proses kecil hari ini bisa jadi pencapaian besar di masa depan. Yes. Keren sekali hari ini. Keren sekali Terima kasih ya. Terima kasih. Suatu kesempatan, suatu kebanggaan bisa diundang sama teman-teman. Saya bangga Kak. Suatu kebanggaan juga buat kita bisa mengundang Kak Orang Fajar. sesibuk kakak Iya. ini bisa menyempatkan Datang waktu gitu buat ya kita. ke podcast Iya. kecil kita ini harus gitu. disempatkan kalau buat teman-teman semua. Terima kasih banyak Kak Fajar sudah berbagi cerita dan pengalamannya hari ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua bahwasanya setiap mahasiswa
itu punya kesempatan untuk berkembang dengan caranya masing-masing. Iya, benar. Mungkin sekian podcast Ada Apa hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah Salman.